nih. Siap. Gerak. Untuk yang laki-laki ke tengah lencang kanan. Gerak. Tengah. Gerak. Yang ke tengah lencang kanan. Gerak. Siap. Gerak. Kepada pembina apel, hormat, gerak. Tengok, ut. Lapor. Apel pagi tanggal 27 Oktober 2025. Siap, dilaksanakan. Dilaksanakan. Pembacaan kode etik Kementerian Agama. Untuk amanat istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah la ilaha illallah wa Muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala Al-Quran Al-Karim Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Faiza Barang Lafad Sobat Wa ila Alhamdulillah Yang hormati guru pegawai dan kawan dan pertama kita bersyukur pada Allah SWT Alhamdulillah kembali bersama universitas kita sebagai abdi negara. Mudah-mudahan setiap langkah ayunan tangan depan mata nilai bahwa negara menjadi dalam kondisi kemudian salawat dan salam kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak dan Ibu, belajar dari kehidupan bebas Al-Quran dan kenal dengan An-Nahl. Nahl adalah sebuah surah yang ada di Al-Quran. Sebutkan nama hewan binatang dalam Al-Quran. Juga dengan namanya An-Namal, semut, Al-Ankabut, laba-laba, termasuk juga An-Nahl, lebah. Lebah yang dapat kita ambil pelajaran. Yang pertama adalah lebah itu hanya hidup atau makan makanan.
Artinya adalah ketika kita memakan makanan yang halal, wahai sekalian manusia, makanlah makanan yang halal, lebih baik apa yang ada. Jadi ketika memakan makanan yang halal lagi baik, maka dia akan mengeluarkan energi yang positif. Kita lihat dari lebah. Lebah itu menghirup makanan yang minuman yang baik, maka dia akan mengeluarkan energi yang positif atau yang meninggalkan yang positif, itu namanya madu sebagai obat yang bermanfaat untuk manusia. Jadi karena itu dari makanan-makanan yang kita makan berpengaruh kepada perilaku, berpengaruh kepada ibadah kita, sehingga ketika kita beribadah memakan makanan yang jangankan yang halal, yang subhat saja itu berpengaruh kepada pikiran kita. Makanan masuk ke dalam lambung kita, perut kita, dia akan menjadi energi yang akan dipompakan nanti kepada otak. Sehingga hal seperti itu timbul semangat yang baik ketika memakan makanan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita lihat dari lebah itu sendiri, dia memiliki etos kerja yang baik. Apa etos kerja? Lebah itu mulai dari ketika matahari sudah dia sudah berterbang, dia pergi. Nanti ketika matahari sudah tenggelam, dia kembali. Artinya dia disiplin bekerja. Dia sudah mengatur kerjaannya dari awal sampai akhir. Ya, mulai dari pagi apa kerjaan. Kemudian dia nanti pulang. Artinya di sana adalah disiplin dalam bekerja. Selesai satu bunga ini, dia pindah ke bunga berikutnya, kemudian pindah lagi ke bunga berikutnya sampai seterusnya. Itu yang disebut dalam surat Al-Istirah tadi. Itu baca apabila kamu selesai suatu pekerjaan, maka pindah kepada pekerjaan lain. Jangan hanya fokus suatu pekerjaan itu saja. Wa ila rabbika farghab. Datang kepada Tuhan kamu berharap. Kemudian yang ketiga, kita lihat juga dari pelajaran dapat diambil dari lebah, yaitu lebah memiliki namanya teamwork atau disebut dengan ada pembagian kerja, ya, pembagian dan kerja. Dari kalau kita lihat dari lebah itu, ada yang tugas lebah itu dia yang menjaga sarangnya, ada yang pergi mencari makanan. Kemudian pulang, paginya pulang, kemudian paginya dia pergi, kemudian nanti sore dia pulang. Dia bawa, jadi dibagikan dengan teman-teman yang lain. Artinya di sana adalah butuh, kalau dia lebah itu membuat sebuah sarang, dia itu ada kerjasama tim nama. Karena satu pekerjaan itu nggak bisa selesai sendiri, butuh kerjasama di antara sesama dia. Itu juga dengan kita. Kalau satu pekerjaan, kalau diserahkan hanya satu orang, tidak. Tapi punya peran masing-masing. Peran itu, sehingga lahirlah sebuah pekerjaan itu yang sukses. Bukan hanya sukses kantor KUA, sukses Kementerian Agama Kabupaten, sukses Kementerian Agama Provinsi, sampai seterusnya sukses Kementerian Agama Republik. Kemudian yang terakhir yang disampaikan adalah bahwa lebah itu ketika dia datang ke suatu tempat, nggak ada satupun yang dia rusak. Ketika dia pergi dari tempat itu, nggak ada pula yang satupun yang patah, satu ranting pun nggak patah. Artinya dia datang memberi manfaat, nggak merusak, dia pergi meninggalkan manfaat. Nggak ada orang yang rusak yang terjadi dari tempat. Karena itu, kalau di bahasa di kampungnya, kita itu kalau sebagai orang Semando namanya itu Semando milik mama. Semando yang menyelesaikan. Bukan kita datang orang tersakiti, kita pergi orang senang. Bukan seperti itu. Tapi ketika kita datang orang nyaman. Ketika
kita pergi, orang terhilang. Jangan seperti kata sekarang, dulu tak ada beli. Adanya sama dengan tidak ada. Ado, anda ada peduli orang. Ado jadi kena dia. Jadi tidak ada kepedulian orang kepada kita. Jadi karena itu mari kita berdomani kehidupan dari tempat ini terakhir jangan mengganggu. Sebab dia memang tidak mengganggu, tapi jangan diganggu. Ketika dia diganggu, dia akan bersama-sama menyerang. Satu orang yang terganggu, satu ekor lebar itu yang kerjasama dan mudah-mudahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Gerak. Baik, terima kasih. Siap.